Bab 212. Tersangka level SSS. Aku adalah pengurus hukum Basecamp Aliansi Bela Diri Distrik Donghai. Zero Han. Zero menahan rasa takut yang ada di hatinya. Lalu menjawabnya. Yonatan Hall adalah muridmu? Tanya Louis lagi. Benar. Dalam kompetisi keluarga Jiang dan keluarga Hou kali ini. Apa kau juga ikut ambil andil dalam kecurangan itu? Tanya Louis lagi. Benar. Di bawah aura Louis yang begitu besar. Pelindung hukum aliansi bela diri yang besar. Zero Han. Tampak seperti terkejut bukan kepala. Apapun yang ditanyakan oleh Louis. Ia jawab satu persatu. Seolah saat ini, Zero lah tersangkanya. Sedangkan Louis adalah hakimnya. Suasana pun berubah menjadi sangat aneh. Kerumunan orang-orang di sekitar yang sebelumnya terlatih mundur karena aura mengerikan Louis tidak berani mendekat. Namun mereka semua memasang telinga mereka dengan baik untuk mendengarkan mereka. Saat mereka mendengarkan percakapan mereka berdua, wajah mereka semua tampak aneh. Meskipun saat Surya mengatakan bahwa Yonatan adalah murid Zero, mereka sudah menebak bahwa dalam kompetisi ini, pasti Zero juga ikut ambil andil dalam kecurangan ini. Tapi begitu mendengarnya sendiri dari mulut Zero, artinya sudah berbeda. Zero juga tercengang setelah beberapa saat. Dan setelah itu barulah ia menyadari masalah ini. Seketika wajahnya langsung berubah. Anak muda, ilmu sihir apa yang kau lakukan padaku? Ia merasa sangat malu dan marah. Ia ingin menuduh Louis menggunakan ilmu sihir untuk membuatnya mengatakan hal itu. Dan menutupi segalanya. Louis menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, "Nyalimu benar-benar setinggi langit ya." Boom. Seketika ia selesai bicara. Kakinya bergerak secepat kilat. Dan langsung menendang perut Zero dengan keras. Dan membuatnya langsung terkapar di tanah kesakitan. Orang-orang di sekitar sudah membatu. Mereka benar-benar tidak pernah bertemu dengan orang seberani ini. Bisa-bisanya ia berani menghajar pengurus hukum aliansi bela diri. Apa dia benar-benar merasa dengan kekuatannya sendiri? Ia dapat melawan aliansi bela diri negara Long. Zaki baru saja bangkit berdiri dan keluar dari pintu rumahnya. Begitu melihat tindakan Louis, ia sangat terkejut dan hampir terjatuh lagi. Chandler, Charlie, dan yang lainnya juga ikut keluar, memegangi Zaki. Namun tindakan Louis itu membuat wajah mereka semakin muram. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Masalah ini semakin lama malah semakin besar. Apakah berikutnya ia akan menamparkan wajah ketua aliansi bela diri? Seluruh anggota keluarga Jiang tidak berani membayangkannya lagi. Chandler langsung berlari keluar dengan wajah ketakutan. Sambil berlutut di hadapan pengurus hukum aliansi bela diri, ia berkata dengan ketakutan, "Tuan-tuan sekalian, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kami. Semua ini hanyalah tindakan dari pengkhianat bermarga Lu ini seorang diri. Harap para tuan sekalian mau mengampuni keluarga Jiang kami." Zaki membentaknya dan berkata, "Dasar tidak berguna. Benar-benar sampah. Kenapa aku bisa mempunyai anak tidak berguna sepertimu? Pak, entah bagaimanapun kau memarahiku. Memarahiku tidak berguna. Memarahiku tidak berbakti juga tidak apa. Hari ini aku akan menunjukkan posisiku. Keluarga Jiang kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengkhianat ini. Semua yang terjadi sebelumnya itu karena kita telah tertipu oleh pengkhianat ini. Kita juga korban. Benar. Apa yang dikatakan kakak pertama itu benar. Pak, jangan hanya karena sedikit kesetiaan saja kau membiarkan seluruh keluarga Jiang kami berada dalam mara bahaya. Kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengkhianat ini." Setelah putra kedua keluarga Jiang, Charlie, selesai bicara,
Ia juga sama seperti Chandler. Ia berlari ke hadapan pengurus hukum itu dan berlutut di hadapannya. Aku sudah menikah dengan Gordon Wu. Aku adalah anggota keluarga Wu. Masalah ini, aku juga tidak tahu apa-apa. Rosa terlatih-tatih berlari ke arah keluarga Wu. Dengan wajah seolah hendak benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Gordon tersenyum dingin dan berkata, "Rosa Jiang, bukankah kau bilang ingin cerai denganku? Kenapa sekarang kau berubah menjadi anggota keluarga Wu lagi? Kau benar-benar cepat berubah." "Ya, suamiku, apa yang kau katakan? Kapan aku berkata ingin cerai darimu? Yang kukatakan itu semua hanya karena marah saja. Jangan memasukkannya ke dalam hati. Tidak bercerai juga boleh. Nanti malam tirukanlah suara gonggongan anjing di atas ranjang." Beberapa anggota penting keluarga Jiang, kalau tidak memohon ampun, ia segera melarikan diri. Dan sisanya adalah orang-orang yang masih memiliki hati nurani. Zaki yang melihat hal itu benar-benar marah sampai hampir muntah darah dan mati di tempat. Tubuhnya yang tua itu terus gemetaran. Ia berkata, Kalian benar-benar mempermalukan keluarga Jiang. Sangat memalukan." Louis menoleh ke belakang melihat ke arah Zaki sejenak. Lalu berkata, "Pak Tua, sepertinya putra-putra dan cucu-cucumu ini tidak sebaik orang tua sepertimu." Meskipun itu adalah sebuah pujian, tapi Zaki sama sekali tidak merasa senang. Zero sekarang juga mulai pulih dari tendangan yang ia terima tadi. Dengan wajah yang sangat muram ia berkata, "Kau adalah tersangka aliansi bela diri level SSS. Aku akan kembali ke kantor sekarang. Meminta bantuan dari aliansi bela diri pusat ibu kota. Keluarga Jiang juga akan mendapatkan dengan hukuman yang sama." 2. Bagi anggota keluarga Jiang, perkataannya itu seperti sebuah sambaran petir yang langsung menyambar kepala mereka. Tersangka level SSS. Ini adalah sebuah perintah penangkapan aliansi bela diri yang paling tinggi. Tak perlu dipertanyakan lagi. Hukumannya juga merupakan hukuman yang paling berat. Saat para pebela diri hebat tingkat alam Supreme ke atas dari aliansi bela diri pusat ibu kota datang, Louis pasti akan mati. Kali ini keluarga Jiang juga tidak akan bisa lepas. Tersangka level SSS. Louis bergumam pelan. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Ternyata itulah namanya aliansi bela diri. Itulah yang kalian sebut dengan keadilan. Hari ini aku dapat pengetahuan baru. Jelas-jelas Zero yang berbuat curang terlebih dahulu. Namun akhirnya sekarang, malah Louis yang menjadi tersangka level SSS. Aku sudah susah payah membawa para jenderal untuk menjaga daerah pinggiran. Memukul mundur banyak sekali musuh yang hebat. Membuat organisasi-organisasi kultivator bela diri dari berbagai negara di dunia tidak berani melangkahkan kaki lagi ke negara Long. Namun ia tidak pernah membayangkan dunia yang sudah ia lindungi dengan susah payah ini ternyata malah melahirkan dan membina segerombolan minat tak berguna seperti kalian. Sepertinya aliansi bela diri negara Long ini perlu dibersihkan. Louis menatap Zero dengan tatapan mata yang dingin. Ia berkata, "Ingin membuatku menjadi tersangka level SSS ya? Pemikiranmu bagus juga. Aku akan kembali ke base camp aliansi bela diri distrik Donghai bersamamu sekarang juga. Untuk bertemu dengan ketua aliansi bela diri kalian. Aku ingin tahu bendera yang ada di atas kepala kalian ini. Sebenarnya melambangkan keadilan yang mana? Ataukah itu hanyalah kain yang kalian gunakan untuk menutupi kebusukan hati kalian? Kalau kalian lebih hebat lagi, kalian juga bisa memanggil orang-orang dari aliansi bela diri pusat ibu kota itu. Aku, Louis Lu, hari ini akan duduk di lobi keadilan base camp aliansi bela diri kalian.
dan menunggu hukuman terberat dari kalian. Pimpin jalan. Bersambung.